Ini adalah hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan oleh Baim Wong. Setelah kemarin dia menuduh istrinya berselingkuh dan menggugat cerai, saya kira tiba di satu kesimpulan bahwa sebenar-benar apapun seorang laki-laki, ya kalau benar ya, kayaknya mendingan diam saja. Karena apapun yang dikatakan akan menjadi salah, terutama jika ternyata ini dihakimi oleh para wanita dan terutama emak-emak. Halo Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kayaknya saya nggak perlu ngasih tahu bagaimana kemarin Mbak Imbong melakukan klarifikasi sambil menangis ditemani kuasa hukumnya dan kita coba untuk lihat apa sih sebenarnya yang kemarin itu terjadi dan betulkah itu sesuatu yang direncanakan atau ini hanya spontanitas yang terus kemudian berakhir dengan mengundang wartawan dan ia mengumumkan hal tersebut. Karena ini semua dimulai dengan cuplikan, pendaftaran gugatan cerai yang ya melibatkan mereka berdua. Nah, saya sih melihat bahwa, orang ini akhirnya terbelah menjadi dua dua, ada yang mendukung Mbak Imbong, ada yang mendukung Paula. Tapi ibu-ibu di sini banyak yang menyayangkan beberapa hal dan saya akan bacakan salah satunya beberapanya ini tadi dan coba kalau menurut kalian seperti apa. Tapi yang pertama di sini, sebenarnya kalau menurut saya itu, konferensi pers ini tuh sebaiknya nggak dilakukan dan kalaupun ternyata mau dilakukan itu sebaiknya dilakukan oleh kuasa hukumnya saja. Jadi nggak usah ada Mbak Imbongnya di sini. Karena apa? Karena dia di sini terus kemudian melakukan apa yang kemarin dilakukan itu kalau menurut saya sih jadi kayak nggak dipersiapkan gitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang menjadi, ya akhirnya, jadi blunder untuk dirinya sendiri dan ini sangat disayangkan karena terus kemudian masyarakat ini jadi terbelah dan akhirnya ada yang menuduh, playing victim atau terus kemudian di sini itu jangan-jangan acting, itu tentu saja nggak lepas dari ya orang mengingat Mbak Imbong ini pernah menjadi seorang prankster. Jadi karena hal-hal yang terus kemudian terjadi ini, orang mengingat hal yang lama yang terus kemudian menjadi, ya nggak produktif terhadap hal yang diinginkan oleh Baim ini sendiri. Jadi pertama sebenarnya, saya ingin mengatakan bahwa Baim sebenarnya nggak usah melakukan konferensi pers, tapi biarkan si pengacaranya ini mewakili dirinya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ada ini tadi. Dan di sini juga saya tuliskan di sini diwakilkan agar, tuduhan perselingkuhan itu nggak harus keluar dengan dia menuduh perselingkuhan di internet. Ini konten yang akan terus ada di sana selama-lamanya dan ini kalau saya kira kurang bijaksana karena anak-anak ini pasti akan menonton. Di luar betul atau tidaknya, seorang ayah menuduh ibunya ini melakukan satu hal yang buruk, terus kemudian dijadikan juga sebuah alasan perceraian ini, membuat anak ini nanti seperti harus memilih. Padahal hal ini tidak berhubungan dengan si anak ini tadi secara langsung. Maka di sini saya katakan harusnya, ini jangan keluar dari mulutnya Baim. Maka satu tadi kalaupun ternyata mau ada konferensi pers dilakukan oleh pengacara dan ini pun harusnya diucapkan oleh pengacaranya, bukan dari mulut Mbak Imbong yang merupakan ayah dari Kiano dan Kenzo ini tadi. Dan kasihan nanti kedua anaknya kelak ini harus akhirnya memilih mana yang benar ibunya atau ayahnya. Dan ini juga akhirnya saya melihat bahwa seharusnya Mbak Im di sini itu nggak secara lugas membuka penyebabnya ini karena apa, karena ini tuh sebenarnya adalah ranah pribadi yang sebaiknya dilakukan secara senyap dan di balik layar. Mungkin hal-hal yang sifatnya itu perseteruan bisnis atau ketidakcocokan karena hal-hal yang mungkin enggak ya ini pengkhianatan cinta yang kalau menurut saya masuk ke dalam karakter assassination yang kalau menurut saya juga ya apakah dia sudah memikirkan bahwa ya betul misalkan dia memiliki sebuah rasa kekesalan tapi tuduhan ini tentu saja akan berakibat kepada karir si, Paula dan anak-anaknya pun nanti ini akan seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih, ada beberapa hal yang sebaiknya memang nggak usah ceritakan, apalagi ceritakan secara lugas, maka saya katakan ini sebenarnya adalah kesalahan, menurut saya. Tapi ya saya nggak ada di sepatunya Mbak Imbong sehingga saya nggak bisa menghakimi, tapi ini hanyalah pandangan dan sebaiknya ini tidak dikatakan. Karena juga jika kita menuduh seseorang melakukan perselingkuhan tanpa kita memberitahukan atau memperjelas ini dengan keterangan tempat, waktu, dan objek atau subjeknya, saya pikir sih ini menimbulkan siak-wasangka. Orang-orang ini jadi beritanya itu menyebar dengan cepat, dibicarakan, dan sekarang ini
yang, jadi sasaran itu kalau nggak salah jadi kayak ada orang-orang yang terus kemudian disasar dan saat menyebutkan ada jangan-jangan inisialnya DS, masyarakat seperti itu kan. Nah, Denny Sumargo seperti itu. Itu kan orang-orang yang, Denny Siregar bisa bisa jadi tuduhan yang, mmm, ya kalau menurut saya jadi liar ke mana-mana yang sangat disayangkan. Jadi saya sih melihat jangan-jangan ini ada sebuah ketidaksengajaan saat dia harus kemudian melakukan konferensi pers dan terus hal ini terjadi. Dan ya terkuasai emosinya, karena mungkin banyak hal yang dia katakan ini sudah menahan tapi ternyata nggak bisa. Dan ya akhirnya semua image-nya ini runtuh yang kalau menurut saya sih Mbak Imbong menangis ini, itu sebenarnya juga tidak dilakukan. Jadi seharusnya dia itu mungkin bisa lebih menahan diri, berlatih dulu, atau kalau nggak direkam, semua prosesnya ini tadi, karena menunjukkan dia dalam keadaan fragile terus kemudian menangis. Ini kalau saya lihat di sini itu malah akan mengkontradiktif orang dengan tadi itu, dituduh playing victim, acting, jangan-jangan pura-pura, dia kan pemain sinetron dulunya. Ini banyak hal yang terus kemudian menjadikan masyarakat itu jadi, ya mempertanyakan, padahal kan seharusnya bisa saja jika ternyata berita ini benar adanya, hal tersebut kan seharusnya harusnya menimbulkan malah empati dan simpati. Dan saya juga melihat bahwa live press conference ini karena kemungkinan salah satu poin yang akan menyebabkan blunder ini semakin banyak. Jadi seharusnya nggak live atau direkam. Dan di sini juga saya katakan bahwa tunggu saat yang tepat. Karena kalau saya kira sih, mmm, dia mengatakan hal ini di saat sekarang ini saya kira kurang tepat, dan akhirnya malah menimbulkan banyak hal yang ya orang jadi menganggap yang apalagi saat ini dia kan sedang ada filmnya nih, sedang tayang kan, orang nanti jadi beranggapan jangan-jangan ini disengajakan karena barengan agar orang bicarakan dan filmnya naik. Tapi semoga nggak seperti itu dan harapan, saya sih nggak ada orang yang menuduh begitu, tapi memang ini susah karena saya yang terakhir di sini yang sebaiknya tidak dilakukan Mbak Imbong itu adalah, dia ini kan seorang pengusaha. Dia seseorang yang juga dulunya itu bisa meng-create sesuatu. Bahkan dia pernah datang ke kantor polisi bersama Paula, ngeprank ke kantor polisi itu tadi, mengatakan adanya KDRT. Maka sekali lancung ke ujian, bisa saja seumur hidup orang nggak percaya. Nah, apalagi saat dia muncul klarifikasi menangis, mengenakan t-shirt bergambar Lembayung, film yang sedang tayang dan sedang bersaing dengan film Kuasa Gelap, ada Kutukan Calon Arang, dan juga film-film yang lainnya, yang kalau menurut saya itu kan masyarakat tuh jadi apalagi emak-emak di sini itu yang, kontra dengan Baim, ini jadi berteori yang macam-macam. Jadi memang sebaiknya untuk apapun itu, kita mendengarkan satu nasihat, kalau nggak salah dari Rasulullah atau siapa ya, saat kita berbahagia janganlah kita membuat janji, saat kita sedang marah janganlah kita, Mmm, klarifikasi mungkin seperti itu kali. Jadi, saya sih melihat bahwa klarifikasi ini menimbulkan banyak blunder, itu hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan Mbak Emong, tapi akhirnya dilakukan. Semoga ini saya lihat masih ada kemungkinan untuk rujuk, tapi menurut kalian bagaimana? Apakah mendingan rujuk atau mendingan berpisah saja? Karena kalau ternyata memang berpisah kasihan untuk Keanu dan Kenzo, tapi kalau rujuk, orang banyak yang menyertakan video-video dan foto saat Mbak Imbong kemarin itu merasa tidak nyaman bersama dengan Paula. Tapi apapun itu mohon dimengerti bahwa juga Paula di sini ini belum terbukti melakukan perselingkuhan dan ini baru dugaan. Jadi sebaiknya kita masih menunggu, kembali lagi ini ranah pribadi, jaga komentar kalian juga, karena apapun yang kalian ketikkan dan katakan di sosial media itu akan terus ada di sana selama-lamanya. Kalau kalian bacakan kartunya silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang lainnya nanti. Terima kasih.